Bang Pitung pergi ke Cinere. Wih, cakep. Penuh Babah Liam dari Cikarang. Cakep. Sungguh beruntung kita semua banyak saudara. Cakep. Segala urusan semuanya jadi gampang. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah juga ke Bekasi kita dikasih ubi rebus. Ya, kalau perut udah diisi kita lebih bagus. Alhamdulillah tadi sekali lagi kita dengarkan burung pipit, burungnya coklat. Cakep. Atap rumah tempat sarangnya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan kita dapat mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukrillah ala nikmatillah. Pada hari ini dengan rasa syukur dan berterima kasih Allah pertemukan kita kembali dalam waktu yang betul-betul bahagia setelah kita tunaikan dari 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan yang merupakan tarbiyah sebagai pendidik untuk generasi kita ini. Alhamdulillah di 1445 Hijriah ini insyaallah yang kita harapkan untuk lebih meningkatkan dari kualitasnya, terutama iman dan takwa kita. Amin ya Allah. Pada hari ini pun mungkin sekedar untuk karena masih momen di bulan Syawal, teringat bahwa ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda ada tiga hal yang sangat penting buat kita untuk mengevaluasi kembali bahwa sejauh mana mampukah kita untuk bisa melestarikan 3 hal tersebut. Yang pertama beliau sampaikan adalah silman qata'ak, sambungkanlah silaturahim kepada orang yang telah memutuskan. Nah, saya mungkin sering sampaikan kepada para teman-teman, sahabat, biasanya kalau kita menyambung silaturahim kepada orang yang ibaratnya udah keseharian kita ya bisa kan bisa sehari, bisa seminggu, bahkan bisa sebulan, bahkan kita mungkin setahun sekali, bahkan lebih hampir bisa 3 tahun baru jumpa lagi, bahkan sampai 10 tahun baru kita ketemu. Tapi intinya adalah untuk menyambung sesuatu yang telah terputuskan itu perkara yang tidak mudah. Nah, kalau kita menyambung orang yang sudah senang sama kita kan hal yang sangat wajar, ya kan? Ya, seperti contohnya, alhamdulillah saya senang, bahkan sebelumnya diberitahukan kan itu. Kira-kira kapan bisa ada keluasan waktu untuk bisa menerima kedatangan kami atau sebaliknya. Saya bilang ya alhamdulillah dengan rencana awal belum datang saja sudah gembira. Nah, alhamdulillah terbukti malam ini bisa menyambung rasa di antara kita. Nah, dengan hasil kita bersilaturahmi. Tapi beliau tegaskan kepada kita bahwa yang lebih sulit, perkara yang jauh lebih sulit ketika kita bisa menyambung kembali silaturahim orang yang telah mungkin keinginan untuk menjauhkan kita, tapi kita dekatkan. Keinginan orang untuk memutuskan tali silaturahmi, tapi kita upaya untuk menyambung, ya kan itu. Nah ini perkara. Saya rasa insya Allah demikian kita bisa melestarikan hal ini, terutama perkara yang pertama itu. Insya Allah kita berupaya, berusaha, orang-orang yang telah sengaja untuk memutuskan, bagi kita tidak ada satu hal yang memang harus kita niatkan. Niat kita itu salah satu-satunya adalah untuk terus memupuk rasa persatuan kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ternyata kedekatan rahmat
maghfirah, ampunan, semua akan dilipat gandakan ketika kita berada seperti ini. Menyambung silaturahim hal yang sangat-sangat luar biasa. Bisa dipanjangkan usia umur, dimudahkan segala rezeki, dan dibebaskan dari perkara-perkara yang sulit. Bahkan dimudahkan segala urusan dunia dan urusan akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah waqti man haramak. Berikanlah kepada orang yang tidak suka memberikan kepada kita, ya. Kalau kita kasih sama orang yang ngasih sama kita kan mudah gak? Itu biasa. Tapi ini yang luar biasa, lebih daripada berapa luar biasa. Ketika orang itu pelit sama kita, ketika orang itu tidak pernah memberikan kepadanya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Wa amma sa'ila falat tanhar. Dalam Quran berikanlah kepada orang yang meminta, tapi kita tahu kondisi itu. Bahkan orang itu tidak pernah meminta, kita beri. Tapi lebih sulit lagi ketika orang itu, kita kan biasa dalam hati kita, buat apa kita ngasih sama dia? Saban harinya pelit sama kita. Itu. Iya, makanya dalam kalau bisa sering namanya dendam kusumat kan? Dendam kusumat nggak boleh lah. Makanya ada as-sakhi. Ini poin buat kita sebenarnya. As-sakhi dermawan, ya, Masya Allah. Orang yang dermawan itu yang pertama qarib bin rahmatillah. Tuh, dekat dengan rahmat Allah. Orang yang dermawan itu qarib, dekat bahkan dengan manusia. Senang orang yang dermawan, senang, betul gak? Orang itu. Nah itu, dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, bahkan dekat dengan manusia sejagat raya, luar biasa. Tapi sebaliknya al-bakhil, orang yang bakhil, apa di bawah bakhil apa lagi tuh? Medit apa? Coba diperhatiin, disebutin semua tuh. Ada kawan-kawan bakhil ada kan? Ada kawan-kawan bakhil ada kan kawan? Ada pelit, ada lagi koret, medit. Jangan deh. Buntut. Satu lagi namanya buntut gasiran. Ternyata ya. Itu enggak namanya buntut gasiran. Ini jangan. Jadi ternyata orang yang bakhil itu di dalam Quran juga disampaikan tuh. Allah. Ya. Begitu pula orang yang dermawan, luar biasa. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan? Contoh, kita kasih uang 1.000, itu udah pasti tergantikan. Tidak mungkin tidak digantikan. Itu rumus. Ketika kita memberi hari ini, rumusnya apa? Menerima. Bagaimana kita bisa menerima kalau tidak pernah kita memberi? Nggak mungkin. Orang mancing aja tahu ya Pak. Ini jangan-jangan ini ahli pancing semua ya? Enggak ya? Enggak kan? Alhamdulillah. Coba orang yang mancing. Orang yang mancing umpannya juga dipilih-pilih kan? Ya enggak? Coba kalau dia milih yang dikit-dikit pancingannya, dapatnya juga ikan kecil. Tapi kalau dia umpannya umpan udang, itu cumi, dapatnya juga kakap. Artinya apa? Ketika kita memberi, itulah rumusnya pasti menerima. Tapi digantikan oleh Allah. Jangan ragu. Memberikan macam-macam. Bisa kan? Ada yang memberikan dengan berupa follows, ada yang juga dengan skillnya atau dengan doa, bahkan dengan doa luar biasa. Saya memberi juga punya harta, tenaga mungkin sudah katakanlah mungkin sudah ini, skill juga saya nggak mampu, kan? Mau pakai pikiran juga, aduh susah. Tapi kita mampu adalah, luar biasa. Satu doaul ghaib akrab minal ijabah. Doa yang tidak terlihat oleh siapapun lebih mendekatkan doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu. Contoh. Antum siapa namanya? Mas Iwan. Saya panggil Mas Iwan aja bila lebih akrab. Mas Iwan di sana di Harjamukti, Anda di Sindangkarsa. Ketika aku doa, ya Allah, mudah-mudahan Mas Iwan diberikan sesuatu jalan keluarnya. Pasti itu lebih terkabul, Pak. Itulah. Jadi kita kembali kepada satu persoalan tadi bahwa antara dualisme tadi, antara orang yang dermawan, hebat orangnya. Pasti. Dimanapun tertolong orang. Selalu meringankan tangan, luar biasa. Selalu menyampaikan kebenaran, luar biasa. Selalu berbuat baik, luar biasa. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang pun yang kebaikan-kebaikan. Berupa apapun, pasti akan tergantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Jadi kita mampu untuk memberikan kepada orang yang pelit. Yang ketiga nih, yang ketiga. Ini perkara yang agak sulit juga yang ketiga. Yang ketiga ini, wasfah man zalamak. Ini susah. Wasfah man zalamak. Sayangilah orang yang membenci kepada kita. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW, orang yang terpuji, orang yang termulia, tidak mungkin melewati hal yang seperti itu. Tetap beliau mendapatkan cacian. Betul? Cacian.
Semua nabi-nabinya, semua utusan-utusan Allah semua menjadi orang yang hebat. Orang yang hebat pasti ada tantangan. Begitu pula kita semua. Antum-antum semua pengen jadi orang yang hebat, harus menerima tantangan berupa cacian, berupa apapun. Nah, konsepnya demikian tadi. 3 perkara yang insya Allah kita bisa melestarikan. Satu di antara tadi, sambungkanlah orang yang memutuskan. Yang kedua, ngasih sama orang yang pelit. Yang ketiga, sayangilah orang yang membenci kepada kita. Semoga ya Allah mudahkan segala urusan kita, langkah-langkah kita, niat kita, insya Allah terbaik buat kita semuanya. Mudah-mudahan saya ucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin wa kullu amma antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barakah buat kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Sekali lagi tadi habis perkenalan kita diberikan ilmu ya tentang silaturahim, betapa pentingnya silaturahim. Masya Allah. Banyak keuntungan, diantaranya panjangkan umur, amin, diluaskan rezeki, amin, dan juga dimudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Kalau kita mutusin silaturahmi, jangankan kita banyak rezeki ya, betul, mau lewat aja, wah kagak jadi. Enggak jadi, betul. Karena silaturahim terputus. Tapi kalau silaturahim kita tersambung kembali, insya Allah semua urusan semuanya gampang ya. Bang Pitung pergi ke Cinere. Wih, cakep. Penuh Babah Liam dari Cikarang. Cakep. Sungguh beruntung kita semua banyak saudara. Cakep. Segala urusan semuanya jadi gampang. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah juga ke Bekasi kita dikasih ubi rebus. Ya, kalau perut udah diisi kita lebih bagus. Alhamdulillah tadi sekali lagi kita dengarkan burung pipit, burungnya coklat. Cakep. Atap rumah tempat sarangnya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan kita dapat mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Alhamdulillah. Demikian mungkin untuk kita lebih berkahnya lagi, kita mohon doa dari Buya. Masya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan fi na'am wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna nuran min nurika wa 'izzan min izzika wa nasran min nasrika wa baha min bahaika wa haibatan min haibatika wa harasatan min harasatika wa ta'yidan min ta'yidika ya dzal jalali wal ikram wal mawahibal 'izam. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, kemenangan di hari raya. Ikhlaskan salah dan dosa, bersihkan hati dan jiwa. Bahagia untuk bersama, kemenangan di hari raya. Kemenangan untuk semua. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah sampai kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlaskan salah. Boleh ngerokok orang mah. Hisab lagi hisab ya, ahli hisab ya, Dewan Suro. Ini singkong nih kita. Oh mantap juga kayaknya. Eh?